现在，你是谁？为什么？ Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita Donghua yang berjudul War God System I'm Counting on You. Donghua ini menceritakan antara dunia praktisi dan dunia pana, yang dimana di dalam dunia praktisi setiap orang mempunyai tingkatannya masing-masing. Kemudian cerita akan berfokus pada seorang anak muda yang bernama Anlin. Di umurnya yang baru menginjak 18 tahun, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu membawanya ke dunia praktisi. Di sana ia diwariskan sebuah kekuatan dan harus berlatih di satu sekolah praktisi. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Okelah, kita langsung saja ke alurnya. Film diawali yang memperlihatkan Anlin yang ingin merayakan ulang tahunnya. Namun di sini diceritakan orang tua Anlin sudah tiada. Tidak lama terdengar seseorang yang memanggilnya. Karena penasaran, Anlin mencoba melihat sosok tersebut dengan mata batinnya. Terlihat seorang kakek muncul mengatakan akhirnya ia bertemu dengan Anlin. Kemudian ia membawa Anlin ke tempat penghubung antara dunia pana dan spiritual. Kakek itu menyuruh Anlin untuk menerima sistem tersebut. Ia akan mengirim Anlin ke dunia spiritual untuk berlatih. Di sana Anlin sedikit kebingungan karena kakek itu tidak memberitahu latar belakang apapun. Kakek itu mengatakan tokoh utama ceritanya selalu dimulai dengan kekuatan luar biasa. Jadi Anlin tidak perlu lagi latar belakang. Kemudian Anlin pun menerima kekuatan yang disebut War God System dan juga ia mendapatkan surat rekomendasi. Dengan itu Anlin bisa pergi ke sekolah seni terbaik di Jiuzhou untuk berlatih. Meski Anlin sekarang sangat kebingungan karena mendapatkan kekuatan dadakan, Anlin pasti akan mengerti dengan sendirinya. Tetapi kakek itu mengatakan jalan Anlin akan penuh bahaya di depan. Namun di sana terdapat murid-murid cantik. Mungkin Anlin akan mendapatkan jodoh di sana. Lalu sambil pergi kakek itu kesenangan karena ia telah membuang kesialannya. Di saat itu Anlin seperti merasa telah tertipu. Tidak lama muncul sebuah bola terbang yang memberitahu tahap awal untuk Anlin. Ia adalah peri sistem. Ia bertanggung jawab untuk membimbing Anlin. Sistem itu hanya bisa dilihat oleh Anlin sendiri. Di sana Anlin harus berhati-hati ketika mengoperasikan sistem dan jangan sampai diketahui orang lain. Lalu tiba-tiba muncul sebuah gelombang tepat di depan Anlin. Peri sistem memberitahu ia menemukan seorang ras manusia yang terjebak di saluran transmisi ruang. Jika Anlin ingin menolongnya, ia akan menunjukkan cara untuk menyerap energinya. Tidak lama setelah menyerap energi tersebut, pintu ruang pun terbuka dan tiba-tiba ia adalah seorang wanita cantik yang bernama Su Xiaolan. Agar terlihat lebih menarik, peri sistem memberinya pakaian yang disebut ala kadarnya. Namun ternyata yang disebut ala kadarnya itu membuatnya menjadi lebih keren. Sampai Xiaolan pun terkejut padanya. Xiaolan sangat berterima kasih karena Anlin telah menyelamatkannya. Dan mulai hari ini mereka adalah saudara seperguruan. Di saat itu Anlin sangat senang bertemu dengan Xiaolan hingga muncul tingkat perasaan antara mereka. Sesampainya di depan gerbang sekolah seni terbaik, terlihat banyak sekali murid-murid yang sudah terampil. Namun mata Anlin tertuju pada murid wanita di sana.
Lalu scene berpindah di mana 10.000 murid berkumpul untuk penentuan kelas. Penentuan itu hanya perlu menyentuh sebuah batu besar di depan mereka. Batu itu adalah sumber energi di seluruh daratan tersebut, sekaligus harta berharga sekolah itu. 10.000 murid nantinya akan dibagi ke dalam 100 tingkatan kelas. Penentuan dimulai dari seorang murid yang bernama Weiji. Ia mendapatkan tingkat 9 bawah dan masuk ke dalam kelas 1. Kemudian ada satu lagi murid yang mengejutkan orang-orang karena ia membawa surat rekomendasi dewa. Pria itu bernama Xuan Yuancheng. Kekuatan dan ketampanannya sangat luar biasa hingga ia disukai para murid wanita. Melihat Xuan Yuan, Anlin berpikir mungkin ia adalah tokoh utama pria kedua yang menjadi jahat. Untuk itu ia harus berhati-hati padanya. Kemudian giliran Xiaolan untuk maju. Ia sangat yakin akan satu kelas dengan Anlin. Lalu tibalah giliran Anlin mencobanya. Pertama-tama ia memberikan surat rekomendasi dewa. Melihat hal itu, orang-orang sangat terkejut karena Anlin membawa surat dari kakek legend yang bernama Lu Daojun. Sebelum menguji kekuatannya, para guru memperkenalkan diri lebih dulu. Guru wanita itu bernama Yue Ying, seorang pengajar ilmu gaib. Dan guru pria itu bernama Ming Yuan, seorang guru numerologi atau bisa dibilang ilmu meramal menggunakan angka. Di sana Ming Yuan meramal Anlin akan menciptakan sebuah keajaiban yang akan mengguncang dunia spiritual. Mendengar hal itu, semua murid pun bersorak untuk Anlin. Dan Anlin pun menjadi bersemangat karena ia adalah tokoh utama. Namun saat mencoba menentukan kekuatannya, tiba-tiba di sana ia mendapatkan nilai paling jelek yang pernah ada. Meski begitu, Anlin tetap masuk ke dalam kelas 1 karena surat rekomendasinya. Hal itu membuat murid lain sangat kecewa dan kesal, hingga ia mendapat julukan pengguna orang dalam. Tidak lama, Weiji menentang keputusan yang membuat Anlin masuk ke dalam kelas 1. Untuk itu, ia akan menantang Anlin bertarung 1 lawan 1. Namun, tantangan itu harus disetujui kedua belah pihak. Di saat kebingungan, Xiaolan pun membawa Anlin kabur dari sana. Shin pun berpindah di area asrama sekolah di mana Anlin tinggal. Di sana, Prisistem memberitahu Anlin perlu meningkatkan sistem. Ia disuruh untuk membuka halaman pertama dengan menggunakan telepati untuk berkomunikasi. Terlihat beberapa kolom halaman yang bisa diakses. Lalu Anlin membuka kolom tugas. Di sana terlihat tugas latihan batasan ala kadarnya. Seperti namanya, Anlin hanya harus push up 10 kali agar bisa naik tingkat. Setelah melakukan 10 push up, Anlin pun secara tiba-tiba naik tingkat. Karena sangat mudah, ia pun melanjutkan sampai ke tingkat 3. Namun saat ingin naik ke tingkat 4, di sana Anlin harus push up 1 miliar kali. Tentu saja hal itu tidak mungkin ia lakukan. Tapi Prisistem memberinya sebuah saran. Dari semua murid yang merendahkannya, hanya satu orang yang melindungi Anlin. Orang itu adalah Xiaolan. Jadi Anlin bisa memohon pada Xiaolan untuk mengajarinya. Setelah itu Anlin keluar untuk jalan-jalan. Tidak lama ada seseorang yang ingin menyerangnya. Melihat postur badan orang tersebut, Anlin seperti mengenalnya. Dan ternyata ia adalah Liu Dabao, salah satu murid dari sekolah terbaik. Ia sangat membenci Anlin dan ingin menghajarnya demi kebaikan orang-orang. Lalu Dabao mengeluarkan sebuah jurus dari jimat yang mungkin Anlin tidak bisa menahannya. Di sana Prisistem menyarankan Anlin untuk menggunakan pesik surga dan neraka untuk menyerap energi dari jimat ke dalam Chi Anlin. Namun Prisistem tidak memberitahukan cara melakukannya. Beruntung Xiaolan tepat waktu menghentikan serangan Dabao.
Ternyata kedatangan Xiaolan ke sana adalah untuk mengajari Anlin. Tidak lama tiba-tiba Dabao yang asli baru saja datang. Di saat mereka kebingungan, orang yang menyamar menjadi Dabao kembali menyerang. Di sana Anlin bisa menahan dan menyerap energi tersebut. Setelah bertarung ala kadarnya, ternyata Anlin sudah hampir mencapai tingkat 4. Menyadari penyerangan orang tadi, Anlin sadar ia adalah pengguna orang dalam, jadi ia terlalu dibenci orang-orang. Di sana, Xiaolan memberitahu alasan ia datang ke sekolah seni terbaik, itu dengan satu tujuan. Ia ingin mempunyai kekuatan untuk melindungi orang lain, dan juga ia tahu Anlin pasti akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Sebelum saat itu tiba, Xiaolan akan melindunginya. Dengan begitu, perasaan mereka sedikit meningkat menjadi ingin selalu bersama. Tidak lama, Yue Ying menemui mereka untuk memberikan selamat pada Anlin, karena di hari pertama masuk sekolahnya, ia langsung menjadi musuh semua sekte. Keesokan harinya, saat hari pertama masuk sekolah, terlihat para murid lain sangat sinis dan terus membicarakannya. Kemudian kelas pertamanya adalah kelas meditasi. Guru di kelas itu adalah tetua Changqing. Pohon kecil yang terbang itu adalah perwujudannya. Tidak lama datang seseorang yang membuat semua murid laki-laki terpesona, termasuk juga Anlin. Wanita itu bernama Su Qianyun, putri dari bangsawan Guangmu. Berlanjut pada pelajaran pertama, tetua Changqing akan mengajarkannya cara mencapai kesadaran. Namun, Anlin sama sekali tidak mengerti apapun. Tapi di sana ia bisa melihat aura yang keluar dari murid lain. Kelas selanjutnya adalah kelas berpedang, dan gurunya adalah Dewa Pedang Ling Xiao. Lagi-lagi Anlin tidak mengerti sama sekali. Kelas terus berganti, namun Anlin masih tidak mengerti apapun. Lalu tibalah guru Yue Ying mengajar. Di sana ia akan mengajarkan kelas dunia fana. Pertama-tama ia mengutus Anlin sebagai perwakilan kelas dunia fana. Dengan sigap, Anlin pun bersedia melakukannya. Namun ternyata pelajarannya hanya memakai ponsel selama 1 jam. Tentu saja Anlin sangat kesal dengan hal itu, karena Yue Ying tidak menjelaskan konsepnya. Kemudian guru kelas selanjutnya adalah Ming Yuan. Kelasnya adalah kelas numerologi. Dia menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Tujuan dari konsep adalah agar mereka bisa mengerti apa itu numerologi. Ming Yuan memberitahu untuk melepas ego. Mereka harus kembali ke diri sendiri mewujudkan super ego. Dan akhirnya alami sebab akibat dan waktu. Mendengar hal itu, Anlin jadi bersemangat karena mungkin sekarang ia bisa belajar. Namun ternyata pelajarannya hanyalah tidur 1 jam saja. Di sana Ming Yuan menghitung mundur untuk mereka tertidur. Saat Anlin hampir tertidur, Ming Yuan mengatakan dengan batasan Anlin yang sekarang, ia tidak akan bisa mengerti numerologi. Tapi hari ini ia membuat pengecualian dan memberitahukan rahasianya. Ia mengatakan hari ini Anlin akan bermandikan darah setelah Anlin bangun nanti. Tidak lama setelah ia bangun, ternyata kelas telah berganti ke kelas sihir. Di sana Yue Ying ingin mengadakan latih tanding antar murid. Kemudian Yue Ying memanggil ketua kelas Xuan Yuan untuk maju, dan lawan bertandingnya adalah Anlin. Di saat itu Anlin mengingat perkataan dari Ming Yuan sebelumnya. Mungkin itulah maksud Ming Yuan.
Siolan mencoba memprotes karena jarak kekuatan Anlin dengan ketua kelas sangat jauh. Ia pun rela menggantikan Anlin untuk melawannya. Saat bertarung, Siolan mengeluarkan beberapa jurus dalam skala besar. Akan tetapi, kekuatannya tidak sebanding dengan ketua kelas. Di saat itu, Pri System memberitahu Anlin untuk melihat formasi roh dengan mengaktifkan ilmu dewa tingkat awal ala kadarnya. Di sana, Anlin bisa melihat kelemahan dari formasi roh ketua kelas. Kemudian, ia memberanikan diri untuk melawannya. Lalu, semua terkejut melihat Anlin sudah mencapai tingkat 4 dalam waktu singkat. Kemudian Anlin dengan percaya diri menyerang ke arahnya, namun serangannya dengan mudah saja dihindari. Di saat ia tertangkap, Anlin dengan santai melepaskan segelnya. Ketua kelas pun baru menyadari tujuan serangan Anlin adalah titik lemahnya. Melihat kemampuan Anlin yang mengejutkan, ketua kelas pun mengaku kalah darinya. Dan setelah itu, Yo Ying mengucapkan selamat datang di dunia praktisioner. Jadi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan lagi di video yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.